Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Saputra dari kelas jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Internet of Things. Internet of Things. Pengertian Internet of Things atau yang biasa disebut IoT. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT ini sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nekrobal, microelectromechanical system atau MEMS, dan juga internet. Adapun kemampuan dari IoT adalah berbagi data menjadi remote control dan masih banyak lagi yang lainnya. Contohnya adalah untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semua tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Perkembangan Internet of Things atau IoT mengingat bahwa IoT ini adalah teknologi canggih yang mampu melakukan transfer data lewat jaringan dengan interaksi yang mudah. Masa depan dari perkembangannya jadi sangat menjanjikan. Kehidupan manusia sehari-harinya bisa dioptimalkan dan dipermudah dengan sensor cerdas dan peralatan pintar yang berbasis internet ini. Awalnya, internet ini sendiri mulai terkenal di tahun 1989. Lalu pada tahun 1990, seorang peneliti bernama John Romkey membuat suatu perangkat yang kala itu tergolong canggih. Perangkatnya adalah pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Kemudian di tahun 1994, seseorang bernama Steve Mann menciptakan WordCamp, dan pada tahun 1997, si Val Sapo menjelaskan secara singkat mengenai penemuan soal teknologi sensor dan masa depannya nanti. Barulah di tahun 1999 Kevin Anston membuat konsep Internet of Things. Kevin ini adalah direktur Auto ID Sentry dari MIT. Di tahun yang sama, yaitu 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis Radio Frequency Identification atau RFID secara global. Di tahun 2000-an, brand terkenal LG mengumumkan rencananya untuk membuat dan merilis teknologi IoT, yaitu lemari pintar. Lemari pintar ini mampu menentukan apakah ada stok makanan yang perlu diisi ulang dalam lemarinya. Kemudian, di tahun 2003, FRID yang sebelumnya telah disebutkan mulai ditempatkan pada posisi penting dalam masa pengembangan teknologi di Amerika melalui program SAFI. Pada tahun yang sama pula, perusahaan retail raksasa Walmart mulai menyebarkan RFID di semua cabang tokonya yang tersedia di berbagai belahan dunia. IoT kembali terkenal di tahun 2005, yaitu pada saat media-media ternama semacam The Guardian dan Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan IoT. Hingga tahun 2008, berbagai macam perusahaan setuju untuk meluncurkan IPSO untuk memasarkan penggunaan IP dalam jaringan bagi smart object yang juga bertujuan mengaktifkan IoT itu sendiri. Cara kerja Internet of Things atau IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia.
dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Adapun tantangan terbesar yang bisa menjadi hambatan dalam mengkonfigurasi IoT adalah bagaimana menyusun jaringan komunikasinya sendiri. IoT juga sesungguhnya sangat perlu suatu sistem keamanan yang cukup ketat. Di samping masalah tersebut, biaya pengembangan IoT yang mahal juga sering menjadi penyebab kegagalannya. Ujung-ujungnya pembuatan dan pengembangannya bisa berakhir gagal produksi. Unsur-unsur pembuatan IoT. 1. Konektivitas. Dalam IoT, ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi, jaringan ini tidak lagi terkait hanya dengan penyedia utama saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal, bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Kedua, sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT untuk dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat, hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Ketiga, keterlibatan aktif atau active engagement. Engagement yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan layanan. Keempat, perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas dan fleksibilitas yang baik. Dan yang kelima, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan mengembangkan teknologi yang didasarkan pada AI. Jadi, pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Kecerdasan buatan, dalam bahasa Inggris Artificial Intelligence disingkat AI, 10 tahun lalu mungkin masih jadi bahan guyonan di masyarakat. Kini, jika Anda menyadarinya, istilah AI menjadi tren dan pionir di mana-mana. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah. Bentuknya dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Berikut ini adalah definisi kecerdasan buatan menurut para ahli. John McCarthy, 1959. Kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat mendirikan perilaku manusia. Herbert Simon, 1987. Kecerdasan buatan adalah tempat untuk penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia cerdas. 3. Rich dan Knight, 1991. Kecerdasan buatan adalah suatu studi mengenai bagaimana membuat komputer mampu menjalankan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia. Anda perlu mengetahui apa saja jenis teknologi yang tergolong AI. Pada dasarnya ada 3 jenis, yaitu Symbol Manipulating AI, Neural AI, dan Neural Network. Macam-macam bidang penerapan IoT. 1. Pertanian. Ada berbagai macam pengaplikasian IoT di sektor pertanian. Beberapa di antaranya seperti
mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Sebagai contoh, petani sekarang sudah bisa memantau suhu dan kelembapan tanah dari jauh dan bahkan menerapkan data yang diperoleh IoT untuk program pemupukan yang lebih presisi. 2. Energi. Sejumlah besar perangkat yang memakai energi semacam switch, outer listrik, lampu, televisi, dan lain-lain kini sudah bisa terintegrasi dengan konektivitas internet. Lalu apa dampaknya? Integrasi itu memungkinkan mesin-mesin ataupun jaringan untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkitan listrik serta penggunaan energi yang lebih hemat maupun efektif. Ketiga, lingkungan. Aplikasi pemantau lingkungan dari IoT biasanya pakai sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Contohnya, dengan memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, bahkan juga bisa mencakup pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. Keempat, otomatis rumah. Perangkat IoT juga bisa dipakai untuk memantau dan mengontrol sistem mekanis, elektrik, dan elektronik yang digunakan di berbagai jenis bangunan, misal industri atau juga rumah, sebagai tempat tinggal. Contohnya, begitu Anda masuk ke rumah di malam hari, lampu menyala. Kemudian begitu Anda masuk ke jadwal tidur, lampu akan mati secara otomatis. Kelima, medis dan kesehatan. Dalam dunia medis dan kesehatan, IoT akan dikembangkan terus. Bahkan nanti di masa yang akan datang, seluruh rekaman kesehatan Anda bisa transfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Data-data bisa dideteksi dan dikirimkan semacam detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan lain sebagainya. Smartphone atau ponsel pribadi Anda akan jadi alat pemantau kesehatan yang canggih dan tentunya bisa sangat membantu Anda. Keenam, transportasi. IoT bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Sistem tersebut memungkinkan komunikasi antara kendaraan, kontrol lalu lintas yang lebih efektif karena tergolong cerdas, parkir yang lebih cerdas, manajemen logistik dan armada, kontrol kendaraan, dan juga terkait faktor keselamatan maupun bantuan di jalan. Sejarah dan perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Pembahasan sejarah AI tak bisa dilepaskan dari sosok John McCarthy. Ia disebut-sebut sebagai bapak AI, walaupun eksperimen terkait telah ada sejak komputer diciptakan. McCarthy mendapat gelar sarjana matematika dari California Institute of Technology atau Caltech pada September 1948. Dari masa kuliahnya itulah, ia mulai mengembangkan ketertarikannya pada mesin yang dapat menirukan cara berpikir manusia. McCarthy kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktoral di Princeton University. Sedari sekolah, ia memang dikenal memiliki kepintaran di atas rata-rata. Berdasarkan ulasan dari The Guardian, diketahui bahwa saat remaja, McCarthy bahkan bisa menguasai pelajaran kalkulus tanpa bimbingan dari guru. McCarthy kemudian mendirikan 2 lembaga penelitian kecerdasan buatan. Kedua lembaga AI itu adalah Stanford Artificial Intelligence Laboratory dan MIT Artificial Intelligence Laboratory. McCarthy juga merupakan dosen di kedua universitas ternama tingkat internasional tersebut. Di lembaga-lembaga inilah bermunculan inovasi pengembangan AI yang meliputi bidang human skill, vision, listening, reasoning, dan movement of line. Bahkan salah satu lembaga yang didirikan itu Stanford
Artificial Intelligence pernah mendapatkan bantuan dana dari Pentagon untuk membuat teknologi luar angkasa. Dan yang kedua yaitu untuk mata kuliah Mikrotik 2. Pembahasan kali ini tentang OSI layer. Komunikasi di zaman sekarang menjadi lebih mudah dilakukan berkat adanya jaringan internet. Pada zaman dulu, melakukan pertukaran mengenai data untuk komunikasi sulit dilakukan dari perangkat komputer satu dengan lainnya, dan setiap protokol jaringan masih berbeda-beda. Demi menyelesaikan permasalahan tersebut, sekitar tahun 1980-an, dibuatlah model referensi oleh Badan Organization for Standardization. Model referensi tersebut akhirnya disebut OSI. Model referensi tersebut memiliki 7 buah layer, yang mana setiap layer memiliki fungsi masing-masing. Pengertian ISO layer atau OSI. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection, yang mana menggunakan model referensi dengan bentuk konseptual. Saat ini OSI sudah menjadi standar koneksi pada komputer yang memang diciptakan untuk memenuhi suatu tujuan. Adapun daftar OSI layer, pada sebuah OSI layer terdiri atas 7 lapisan, yang mana tiap-tiap layar memiliki fungsi masing-masing. Maksud fungsi berbeda dari layer yang terdapat pada OSI, di antaranya 1. Physical layer. Layer pertama dari OSI adalah physical layer. Lapisan pertama ini memiliki fungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Physical layer, pengirim akan melakukan transmisi menuju ke physical layer penerima. Jenis sinyal transmisi yang dipakai juga tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Kedua, data link layer di OSI layer. Lapisan kedua dari OSI adalah data link layer. Lapisan tersebut memiliki peranan memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Kesalahan transmisi tersebut sangat mungkin terjadi di layer pertama. Guna mencegah kesalahan tersebut, lapisan kedua OSI ini akan membungkus bit sampai membentuk data frame. Peranan lainnya dari layer ini adalah melakukan pengelolaan terhadap skema pengamatan fisik, seperti MAC yang terdapat pada sebuah jaringan. Fungsi dari layer kedua ini paling rumit daripada layer OSI yang lainnya. Akibat fungsinya yang rumit, lapisan kedua OSI ini dibagi menjadi 2 sub-layer, yakni MAC dan LLC. MAC memiliki kepanjangan dari Media Access Control, dan LLC merupakan singkatan dari Logical Link Control. MAC berfungsi sebagai pengontrol perangkat sebuah jaringan yang terdapat koneksi ke medium. MAC juga berperan dalam memberikan izin saat melakukan transmisi bit. Sedangkan LLC memiliki fungsi identifikasi dan membungkus protokol network layer. Fungsi terakhir dari LLC ini adalah melakukan pemeriksaan bila terdapat kesalahan penyaluran transmisi bit. Ketiga, network layer. Lapisan ketiga dari OSI memiliki tugas untuk mendefinisikan alamat IP, dan ini yang membuat setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Network layer ini memiliki fungsi lain berupa pelaksanaan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Keempat, transport layer. Mengapa layer keempat ini disebut dengan transport layer? Karena memang peranannya dalam menyalurkan bit
Beberapa fungsi spesifik dari layar ini yang lainnya adalah: 1. Memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. 2. Melakukan transmisi data melalui dari session sampai ke network layer, dan ini berlaku juga hal sebaliknya. Ketiga, setiap paket data yang ada akan diberikan penomoran oleh layar ini, sehingga memudahkan penyusunan ulang dengan mudah. Keempat, melakukan pengulangan terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Kelima, session layer. OSI layer juga memiliki layer kelima. Dengan ada maksudnya. Layer kelima tersebut adalah session layer, yang mana mengendalikan koneksi dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini bisa juga melakukan pemutusan koneksi internet yang ada pada suatu komputer. Keenam, presentation layer. Kamu juga perlu memahami fungsi dari OSI layer ke-6. Layer tersebut dinamakan presentation layer, yang mana berperan dalam identifikasi terhadap sintak yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberikan enkripsi maupun deskripsi informasi maupun data yang nantinya dapat dipakai dalam lapisan aplikasi. Ketujuh, application layer. Lapisan terakhir dari OSI adalah application layer, yang memiliki fungsi berkomunikasi dengan penyediaan interface di setiap jaringan protokol yang berasal dari aplikasi sebelumnya. OSI ini adalah lapisan teratas pada OSI dan sering menawarkan layanan yang diperlukan oleh aplikasi. Beberapa protokol pada application layer. Kamu perlu mengetahui bahwa sampai dengan saat ini sudah terdapat 3 protokol yang berada di lapisan ketujuh OSI, dan masing-masing dapat dilihat berikut. 1. HTTP. HTTP ini merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jenis protokol yang satu ini menawarkan kumpulan perintah yang dipakai dalam komunikasi antara jaringan satu dengan lainnya. Komunikasi yang dimaksud terjadi antara web server dengan komputer klien, dan berlaku hal sebaliknya. 2. SMTP. SMTP ini memiliki kepanjangan berupa Simple Mail Transfer Protocol. Jenis yang satu ini menyediakan komunikasi dengan server yang dipakai untuk mengirim email lokal ke server. Dalam menjalankan fungsinya, SMTP ini berjalan di bagian application layer dari OSI layer. Ketiga, NFS. Sedangkan NFS adalah singkatan dari Network File System. Protokol yang satu ini mampu membagi file maupun resource melalui jaringan dengan tidak peduli jenis sistem operasi yang digunakan. Jaringan protokol yang satu ini dikembangkan oleh Sun Microsystems mulai 1984. Protokol ini juga berjalan pada bagian application layer yang ada di OSI, sama seperti SMTP dan HTTP. Mekanisme OSI layer berdasarkan contoh email. 1. Mungkin kamu akan kesulitan untuk memahami bagaimana cara dari OSI layer tanpa diberikan sebuah contoh. Dalam menjelaskan mekanisme kerja OSI layer, maka akan digunakan contoh seseorang saat mengirim email. Tahapan pengiriman email yang melibatkan OSI. 1. Application layer. Melakukan pengiriman data ke komputer lainnya. 2. Presentation layer. Mengkonversikan email menjadi format yang dapat dikenali jaringan. 3. Session layer. Bertugas melancarkan transmisi perjalanan data email sampai proses pengiriman selesai. Keempat, kemudian transport layer akan melakukan pemecahan data dan pengumpulan lagi pada transport layer penerima. Kelima, network layer akan bertugas menunjukkan alamat dan mengantarkan data sampai ke tujuan pengiriman email.
Keenam, data link layer memiliki fungsi untuk mengubah data dalam bentuk frame beserta dengan alamat fisiknya. Ketujuh, physical layer data berperan dalam mengirimkan data melalui medium jaringan ke layer transport penerima. Kemudian saat physical layer sudah selesai mengirim data, alur akan berbalik ke bagian physical layer menuju ke application layer di komputer penerima email. Physical layer. Pengertian dari dan fungsi physical layer. Dalam jaringan komputer dikenal dengan model 7 lapis atau OSI, Open System Interconnection, yang ditetapkan oleh ISO, International Organization of Standardization. Setiap layer memiliki fungsi khusus agar data dapat selamat sampai di host tujuan. Salah satu dari ketujuh lapisan tersebut adalah physical layer, yang posisinya berada di paling bawah pada proses transmisi data. 5 media fisik jaringan yang memanfaatkan layer ketujuh dalam model OSI, yaitu 1 kabel, 2 network interface card atau NIC, 3 hub, 4 receiver, 5 switch. Fungsi dari physical layer. 1. Menentukan metode persinyalan. Komunikasi data dalam jaringan membutuhkan lapisan fisik untuk memuluskan prosesnya. Data baik dalam bentuk digital maupun analog akan dibawa oleh sinyal dari sistem sumber ke sistem tujuan. Lapisan fisik bertujuan untuk mendefinisikan metode persinyalan untuk mendukung proses transmisi tersebut. Kedua, melakukan sinkronisasi data. Sebagai susunan terakhir, fungsi lapisan fisik dalam model OSI adalah melakukan penyelarasan paket data agar isinya tidak berubah. Beberapa hal yang dicek seperti format data, bagian pecahan data, dan bit-bit data. Ketiga, mendefinisikan link fisik dalam transmisi data. Lapisan ini menjelaskan fungsi yang berhubungan langsung dengan media atau link fisik. Pendefinisian dilakukan agar proses transmisi dapat berjalan lancar dan sesuai protokol. Beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi pengolahan besar tegangan listrik, penentuan jenis kabel serta konektor, dan pengontrolan maksimal dari panjang media transmisi. Keempat, mendefinisikan kartu LAN. Keberadaan kartu LAN dibutuhkan dalam jaringan komputer karena dapat mempercepat proses pertukaran data. Walaupun sudah ada kartu LAN wireless, namun pengguna kabel juga masih banyak dipilih. Pendefinisian kartu LAN dapat dibantu oleh layar fisik. Dengan begitu, LAN card dapat berkomunikasi dengan kabel ataupun radio tanpa mengalami kendala. Kelima, mengimplementasikan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah kerangka yang dibuat agar antar komputer dapat saling bertukar informasi. Bahkan sebelum membangun jaringan, Anda terlebih dahulu harus mengetahui topologi yang akan dipilih untuk menghubungkan beberapa perangkat. Jenisnya cukup beragam seperti topologi ring, star, bus, linear, dan hybrid. Dalam praktiknya, komponen yang berperan membantu pengaplikasiannya adalah physical layer. Dengan begitu, komunikasi antar device berjalan normal. Data link layer. Pengertian data link layer. Data link layer jaringan komputer merupakan salah satu dari ketujuh macam layer atau lapisan yang terdapat pada OSI, Reference Model for Open Networking. Dalam proses transmisi data yang terjadi, data link layer merupakan layer ke-6 bagi transmitter atau pengirim data, dan merupakan layer kedua bagi receiver atau merupakan yang menerima data. Data link layer sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI Reference Model for Open Networking yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah
produser pengiriman data antar jaringan. Jadi dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer ataupun data link layer. Salah satu ciri utama yang terpenting ada pada data link layer ini adalah bahwa data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan. Ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat, inilah yang dikenal dengan istilah MAC address. Jadi apabila kita mendengar sebuah istilah bernama MAC address di dalam jaringan komputer, maka hal ini sudah pasti mengacu kepada lapisan atau data link layer. Fungsi dari data link layer: 1. Melakukan proses grouping secara logik. Fungsi pertama dari data link layer adalah melakukan proses grouping secara logik atau secara tidak terlihat. Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui, ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Kedua, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Seperti sudah disinggung sebelumnya, dalam lapisan data link layer terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik. Dana dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa mewakili akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Ketiga, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Bukan tidak mungkin ketika proses transmisi data terjadi, terdapat beberapa kesalahan seperti kesalahan pemecahan data menjadi paket data, ataupun kesalahan dalam pengiriman data dan proses penerimaan data. Nah, sudah merupakan fungsi dari data link layer untuk melakukan proses pendeteksian dan juga proses pengkoreksian kesalahan yang terjadi pada proses transmisi data tersebut. Data link layer akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis, sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Keempat, menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte, hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Network layer. Pengertian network layer. Network layer adalah layer atau lapisan yang bekerja di antara data link layer dan transport layer, tergantung pada proses yang sedang berjalan. Sedangkan network layer merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data, karena menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan-jaringan yang sudah ada. MAC address juga memiliki peran penting dalam lapisan ini, bersamaan dengan pendefinisian dari IP address atau Internet Protocol.
Fungsi dari network layer. 1. Menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Sebuah data dan juga paket data tentu saja memiliki tujuan. Tujuan dari paket data tersebut adalah komputer lainnya yang juga sudah terhubung ke dalam jaringan untuk dapat menentukan komputer mana yang akan ditransmisikan paket datanya. Maka network layer memiliki peran yang sangat penting. Network layer akan menentukan kemana sebuah paket data akan ditransmisikan sesuai dengan perintah yang sudah diberikan kepadanya. Kedua, mendefinisikan alamat IP. Untuk dapat menentukan komputer mana yang akan menjadi tujuan dan juga menerima paket data yang akan ditransmisikan, maka network layer kemudian akan mendefinisikan masing-masing alamat IP atau IP address. IP address merupakan sebuah alamat unik yang dimiliki oleh setiap komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer. Dengan begitu, nantinya network layer akan lebih mudah menentukan tujuan dari paket data yang akan dikirimkan olehnya. IP address ini akan secara otomatis didefinisikan dan dicari oleh network layer sebagai alamat tujuan paket data tersebut. Ketiga, membuat header pada paket-paket data yang ada. Header diibaratkan seperti sebuah judul pada paket data. Dengan adanya header ini, paket data yang merupakan bagian atau fragmen dari sebuah data akan memiliki header tersendiri dan tidak akan terpecah belah. Misalnya, sebuah data bernama X akan dipecah ke dalam bentuk paket data dan masing-masing header X1, X2, X3, dan sebagainya. Dengan adanya header ini, maka setiap paket data yang akan memiliki header yang sama, sehingga ketika nantinya paket data akan disatukan kembali menjadi sebuah data yang utuh. Paket data tersebut dapat disatukan kembali dengan mudah dan bisa terdeteksi apabila ada paket data yang hilang ataupun mengalami kerusakan. Keempat, melakukan proses routing. Proses routing merupakan proses pemberian rute dari sebuah paket data. Selain membantu mendefinisikan IP address, network layer juga memiliki fungsi yang sangat penting untuk meneruskan paket data yang sudah ada menuju penerimanya melalui rute-rute tertentu. Namun demikian, rute-rute tersebut sudah terlebih dahulu didefinisikan melalui apa yang kita kenal dengan nama tabel routing. Dengan demikian, tiap paket data akan dikirimkan ke alamat yang sudah didefinisikan sebelumnya, sehingga dapat mencegah terjadinya salah alamat. Kelima, perangkat keras yang terhubung dan digunakan dalam network layer. Sama seperti lapisan logik lainnya, network layer merupakan lapisan yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik, namun memiliki asosiasi dan keterkaitan kerja yang erat dengan perangkat keras jaringan komputer secara fisik. Salah satu perangkat keras yang bekerja dengan network layer adalah router. Router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang memiliki fungsi sangat penting dalam meneruskan paket data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan rute-rute tertentu. Dalam router, kita juga mengenal istilah tabel routing, yaitu merupakan sebuah sistem tabel yang mirip seperti sistem peta atau sistem penjadwalan yang berisi jalur atau rute mana saja yang bisa dilewati, atau sebuah paket data rute atau jalan mana yang sudah tidak bisa digunakan, serta pembuatan rute baru. Baiklah, terima kasih telah presentasi saya. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.